nggak urusan dengan para influencer, Mhm. ya kan? Iya, apalagi Levelnya udah beda. Kecuali mhm, kalau yang apalagi level-level bawah ya, level-level pendidikan rendah itu ya, buat mereka, Richard Lee, wah dia kagum dengan Richard Lee. Tapi saya kira dengan dibongkarnya Richard Lee oleh Dokter itu ya, wah, luar biasa sekali ya itu ya, dengan penipuannya si Dokter Richard Lee ini memang luar biasa sekali Pak, penipuan ini Pak. ya emang luar biasa. Iya, itu kan penipuan yang luar biasa sekali dan memang ya ini sih maaf aja ya. Orang Tionghoa itu ada tiga macam, Pak. Orang Tionghoa yang biasa-biasa saja ya biasanya udah hilang aja begitu udah ya takut apa segala macam. Yang kedua adalah orang Tionghoa ya ini gini ya maksudnya skematis pertahanan orang Tionghoa di Indonesia sebagai kaum minoritas karena kan nggak boleh ini nggak boleh itu. Yang cuman pasrah aja pasarnya udah ditindas ya diem ya udahlah gini lagi ya udah tapi itu sedikit jumlahnya. Maka ada satu lagi Pak, orang-orang Tionghoa ini yang macam saya, lawan perlawanan Pak, lawan perlawanan, apapun kita orang Tionghoa itu bilang mati-mati, mau hidup, mau hidup, mau mati Pak. Kalau kalau nggak begitu kita Ya, nggak jadi Pak, ya kan? mhm, Nah, tetapi ada satu lagi orang Tionghoa yang licik, yang suntak-suntuk sana sini ya, dia bisa pura bisa jadi ular tuh. Dia ya. bisa jadi Islam, bisa jadi Kristen, bisa jadi Buddha, bisa jadi apa-apa. Itu skemanya dia. Caranya bertani seperti itu. Halo Pak. Ya, silakan. Ya, ya, ini saya juga tahu Pak Paul kan baru 1 tahun 2 tahun ini. Jadi saya dulu juga berpikirannya kayak otak agamawi gitu. Waduh, kalau nggak ke gereja takut nanti Tuhan begini, kalau nggak ini nanti begini. Jadi gimana ya? Jadi simbol-simbol, lambang-lambang kayak gitu-gitu. Saya pikir itu udah bertuhan. Tapi begitu saya dengar Paul, waktu awal-awalnya sih memang kuping saya agak sakit ya. Soalnya kan dia nadanya kan ini kayak keras gitu kan. Wah, ini kok pendeta ya, pastor kok kayak begini gaya ngomongnya. Kan dulu kan gitu, tapi pas yang diomongin kok malah lebih masuk akal. Akhirnya saya dengerin, oh selama ini kita otaknya agamawi gitu kan. Dan juga baru ngertinya kasih itu juga dari Pak Paul. Kasih itu bukannya berarti ketakutan. Udah ya, kalau misalnya nih anak kita lagi dibully, terus kita ngomong sama anak kita, kamu harus kasih, udah maafin aja temenmu. Anak kita ketakutan di sekolah dibully terus. Masa kita diamin? Berarti kamu mengasihi orang lain lah, tidak mengasihi keluargamu. Akhirnya, oh gitu ya, kasih itu bukan ketakutan, berarti harus ada yang harus kita lakukan, apa gitu loh. Masa kita biarin anak kita dibully, apa yang harus kita lakukan? Kan gampang kan ngomong sama gurunya, nggak bisa pindah sekolah aja sekalian. Harus ada dong, kita harus melindungi keluarga kita. Jadi kadang-kadang gereja juga ajaran kasihnya juga nggak jelas kan, udah tahu gereja ditutup, jemaatnya dipersekusi, diem aja gereja-gereja yang lain. Katanya kasih, nah itulah makanya kasih itu nggak boleh bego kan, harus ada hikmatnya. Jadi oh gitu ya, jadi ada muncul keberanian. Selama ini kasihnya kayak ketakutan kita, nggak jelas. Ya, pindah agama, oh ya udahlah biarin aja pindah agama. Kan cuman kenapa? Oh jadi ada orang yang pindah agama, kenapa? Kan dulu kayak di gereja aku ngomong sama bapak saya, gereja banyak nggak yang kena hukum siasat gereja, aku bilang. Nah itu kenapa? Coba pasti ada satu gereja yang ngajarinnya nggak benar. Aku bilang gitu. Gereja kadang ngajarinnya cuman ya Tuhan Yesus ya, ya Tuhan Yesus ya, ya semua orang juga udah tahu lah Tuhan Yesus kayak gitu. Tapi nggak ngerti apa yang diajarinnya kayak gitu kan. Jadi aku lihat ya wajar aja mungkin orang jadi mikirnya ke uang, kekuasaan, nggak ngerti karena nggak dikasih tahu begitu Pak Paul bilang dogma-dogma itu hanya ya itu sudut pandang aja gitu tapi jangan lupa Tuhan Yesus itu waktu di bumi benar-benar manusia kok dia sama kayak manusia kok dia bisa kenapa saya nggak bisa dia ngasih panutan kan gitu itu jadi oh gitu ya makanya saya lihat yang apa namanya yang mualaf-mualaf ini
kayak siapa si Richard Lee, awal-awal saya lihat ini orang kok aneh sih gitu kan, kok ngundang yang kayak begitu-begitu. Aku ngomong sama istri saya, ini paling nggak lama lagi nih mualaf nih orangnya, aku bilang gitu kan. Aku nggak suka sama orangnya yang bilang gitu. Bener juga kan kayak gitu. Terus sama yang siapa, yang eh, yang suaminya Sarwenda itu siapa, suaminya Sarwenda itu saya juga nggak suka gayanya kan. Terus yang lain yang ya apa kayak Robin Onsu. iya kayak lama-lama gemulai gimana gitu, nih ini cowok apa bukan sih. Kayak gitu kan gayanya, ini cowok apa bukan sih, nah kayak gitu-gitu. Jadi lama-lama kita di kayak siapa Pak Paul itu, kita kayak bisa ngelihat orang nih, ini orang bener apa enggak sih, beres apa enggak. Jadi kayak lama-lama bisa seperti bisa ngebaca gitu, seperti kayak gitu. Jadi saya ngelihat ya memang gereja kadang nggak mengajarkan sih, cuman kayak apa, selebrasi aja kalau saya lihat. Jadi selama saya kecil sampai sekarang ya saya baru ngertinya 1-2 tahun ini, padahal saya cuma dengerin dari YouTube aja. Kadang apa rekaman yang TikTok yang ditaruh di YouTube itu, dari situ saya oh iya. Jadi selama ini nggak ngerti juga kan. Kayak seperti kayak begitu. Jadi harusnya gereja-gereja juga lihat, mungkin dia ngajarinnya ada yang salah. Kenapa kok sampai ada orang Kristen yang semacam misalnya atau orang Katolik yang macam kayak Richard Lee, macam kayak Sambo, macam kayak yang itu. Kenapa gereja harusnya ini dong, berpikir dong, ada apa dia salah, apa yang telah dia ajarkan sampai pengikut Yesus kok seperti nggak mengikuti Yesus, nggak sesuai apa gitu. Di gereja mah ini kayaknya cuman nggak jelas ini. Malah yang pendeta-pendeta yang dikasih panggung macam Gilbert, macam anaknya Gilbert, macam kayak gitu. Saya bingung kan, kayak pendeta yang Dotoni, wah saya pernah, makanya saya juga bingung ya, pendeta pernah ngelihat ada yang lihat setan, ada yang lihat ini. Saya tuh agak bingung. Pas zaman saya kuliah juga ada pendeta, jadi saya ngomong sama Tuhan Yesus, kan saya harus begini, kan saya begini, terus Tuhan Yesus ngomong sama saya begini. Saya tuh sampai bingung nih, ini saya dengerin apa namanya, khotbah apaan sih. Dia ngomong sama Tuhan Yesus kayak begitu, ini orang gila apa sih, kan aku bingung ya, jangan-jangan si Sofren lagi. Kan nggak ngerti saya, terus manfaatnya buat saya apa kayak gitu loh, nggak ngerti saya. Dia cuman cerita dialog kayak gitu, terus dia ini nggak ngerti saya kan, kayak ngedengar suaranya sampai apa dia dengar suaranya jelas kayak begitu. Jadi saya bingung ini sebenarnya dia khotbah dia bener apa bohong sih gitu. Jadi kadang-kadang yang dikasih panggung yang kayak begitu-begitu. Kadang-kadang saya udah pernah dengar sekali sih waktu zaman saya dulu banget tuh, mungkin belasan tahun yang lalu, si Gilbert khotbah di Semanggi apa ya waktu itu, di daerah situlah. Terus saya sampai sekarang nggak ngerti khotbah apaan dia. Nggak ngerti sama sekali ya. Yang seingat dia cuma ngelucu doang. Dia cerita, dia ngomong begini, kok pendeta gemuk sih. Terus saya jawab, pendeta Gilbertnya ngomong gini, ya kalau aku nggak gemuk nanti aku nggak kelihatan lucu gitu. Cuman itu aja yang saya ingat, tapi isi khotbahnya apa sih nggak ada ingat sama sekali. Jadi harusnya ya kalau udah fenomena-fenomena ini kita harus, ya gereja harus melihat kenapa gitu loh, sampai misalnya ada orang Kristen yang tidak mengikuti Kristus, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, tidak menjadikan Yesus sebagai, kan Tuhan Yesus kan sudah memberi contoh kan, kenapa kok banyak yang enggak, apa ada yang tidak mengerti, apa ada gereja tidak mengajarkan itu gitu. Harusnya gereja tuh melihat, introspeksi gitu, jangan cuma diam doang sih. Jadi harusnya ada kritik juga buat gereja sih ya, kata saya ya, seperti itu ya. Kalau yang agama seberang ini sih nggak usah susah-susah, nggak usah repot-repot kita mau baca kitab sucinya si Quran itu nggak perlu repot, kita lihat aja dari tindakan mereka. Gereja dibakar, gereja ditutup, suaranya kencang banget, persekusi,
pengeboman, ya kan? Terus apa namanya? Nih boleh punya istri sampai 4, mana ada mau nikah kedua ketiga, nggak mungkin kalau nggak lewat perselingkuhan, pasti kan lewat selingkuh, nggak mungkin udah selingkuh mata misalnya kayak gitu kan. Nah kita lihat aja dari situ, ngapain saya repot-repot baca bacanya dia kan. Saya nggak lihat dari situ aja, lihat udah malas kan. Apalagi mereka itu kan kebalikannya dari kita kan, mereka tuh kebalikannya dari kita. Oh, antinya kita lah, antinya kita, apa yang kita begini mereka tuh dibikin antinya. Bapak anak, hubungan bapak dan anak gitu kan. Kan kita berdoa bapak kami di sorga, kenapa bapak, kenapa nggak ibu, kan dulu saya pernah nanya gitu, masa terus ada kelamin, apakah Allah punya kelamin makanya dibilang bapak, kan nggak begitu juga, kadang-kadang kita nggak diajarin kayak begitu. Nah tapi terus mereka antinya kita, menolak hubungan apa bapak dan anak, ya kan. Doa mereka apa, berikanlah kami jalan lurus yang lebar. Di kita apa, hati-hati, jalan yang kelihatannya lurus yang lebar, jangan-jangan dia menuju ke maut, ke neraka. Jadi mereka tuh yang punya kita diputar balik sama mereka kan. Antikris buat kita, Imam Mahdi buat mereka antinya. Jadi saya melihat mereka tuh kayak antinya kita gitu. Jadi ya kalau ada orang yang seperti itu, kayak yang mualaf-mualaf itu, ya kita ya harusnya sih mungkin dari misalnya ada anaknya anaknya jadi mualaf, ini jadi mualaf, ya kadang-kadang harus introspeksi, mungkin orang tuanya ngajarinnya nggak beres juga, mungkin gereja ngajarinnya juga nggak beres, nggak bener kan. Makanya saya agak paham juga lah kenapa sih harus dia memberikan makan itu, mungkin karena sering apa namanya, kepada orang yang memberi makan pada orang yang miskin, yang mereka itu apa ya, di hati kita mungkin muncul seperti apa ya, saya kurang mengerti ya, apa mungkin aura gitu ya, aura kita mungkin jadi ada aura yang berbeda, jadi kalau ada orang mau jahat ke kita nggak jadi jahat ke kita. Ya, aku sampai berpikiran kayak begitu, jangan-jangan begitu ya. Jadi kita orang mau hajar kita nggak jadi, karena ada sesuatu yang terpancarkan di hati kita, mungkin kan kayak seperti itu, saya melihatnya seperti itu. Jadi ya dengan adanya kayak seperti ini harusnya harus ada introspeksi juga, gereja, keluarga, dan ya seperti itulah. Gitu Pak, lanjut lagi Pak. Ya, terima kasih. Ada Bir Banteng nih mau bicara. Silakan Bir Banteng. Shalom teman-teman, bapak-bapak semuanya. Shalom, lanjut. Ya, mengenai tren mualaf ini kan sebenarnya. Suaranya kurang keras, Banteng. Ya, shalom Pak Paul. Ya, suaranya kurang keras, Pak. Oh, kurang keras, bentar Pak. Ya, Saya keras. Ini bisik-bisik kayak orang ngantuk. Shalom. Bisik-bisik kayak lagi ngelimpe. Halo, Pak. Udah kedengeran Pak? Udah lanjut. Ya, tetap pertahankan keras. Oke. Nah, ini saya Pak. Ya, shalom Pak. Ya, lanjut. Ya, jadi mengenai tren orang-orang yang lagi pindah iman ini, kita sebenarnya tidak perlu khawatir, karena ini hanya terjadi pada orang-orang yang memang tidak mempunyai latar belakang iman yang kuat, Pak. Ya, kalau kita melihat para YouTuber ini, seperti Dr. Richard Lee, Bonbon, yang itu dia YouTuber makanan ya, terus Salin Evangelista, mereka ini kan dari latar belakang dari orang artis-artis yang tidak memiliki iman yang kuat, dan mereka pun pindah iman itu dikarenakan satu, mereka ingin exposure keartisan mereka itu,
agar lebih besar dan mendapatkan pundi-pundi uang. Kedua, untuk mendapatkan perlindungan dari kasus yang mereka hadapi. Dan itu memang di YouTube lagi sedang di blow up. Jadi biar masyarakat itu seakan-akan, apalagi orang-orang kita itu terpancing, loh kok banyak yang pindah ya gitu ya. Tapi kita nggak perlu khawatir. Ini kan memang sudah dinubuatkan Tuhan, karena pada akhir-akhir zaman nanti ya orang hanya mengejar uang, orang banyak dari anak-anak Tuhan yang akan meninggalkan kekristenan, gitu, meninggalkan Yesus. Gitu. Kita nggak usah perlu khawatir. Tapi ya bagaimana kita sebagai orang Kristen ini, ya kita harus menjadi terang lah, atau menjadi terang di dunia, terang di dalam gelap lah gitu, Pak. Ya, Dr. Richard Lee sih dari dulu saya udah nonton sih, dia ini orang-orangnya terkadang dia mengundang dari tokoh agama ini, terkadang dia mengundang dari tokoh agama kita, seakan-akan dia itu berpihak, padahal dia memang sengaja membuat konten seperti itu di channelnya dia hanya untuk mendapatkan exposure aja. Dan ini kan terjadi sejak dari awal mula Deddy Corbuzier itu. Jadi yang lain itu ngikutin orang-orang YouTuber ini yang mereka tidak mempunyai latar belakang iman yang kuat. Nah, terus Iya ya, dia orang Buddhis tapi kok wawancara podcast ke arah-arah agama ya. iya, dan banyak lagi artis yang saya bilang nanti bakal mengikuti lagi, termasuk walaupun hanya kontennya itu yang kita lihat seperti bercandaan, seperti Boris memang Pokir lah. tujuannya kan memang orang-orang ini mentarget para influencer, dikira dengan influencer begitu akan menghentikan akan membendung banjir murtadin, Pak. Ya mereka pikir begitu. Tapi murtadin itu kan bukan kata mualaf, Pak. Bahkan orang Indonesia yang sudah berpendidikan, udah lumayan, yang pernah keluar negeri segala macam, dia kan melihat memang dia melihat ada yang nggak beres dengan Islam ini, dan dia kan nggak urusan dengan para influencer, ya kan? Iya, Levelnya udah beda. Kecuali kalau yang level bawah ya, level pendidikan rendah itu ya buat mereka, Richard Lee, dia kagum dengan Richard Lee. Tapi saya kira dengan dibongkarnya Richard Lee oleh Doktiv itu ya luar biasa sekali ya, itu ya, dengan penipuannya si Dr. Richard Lee ini memang luar biasa sekali, Pak, penipuan ini, Pak. Ya emang luar biasa. Iya, itu kan penipuan yang luar biasa sekali, dan memang jadi sih maaf aja ya, orang Tionghoa itu ada 3 macam, Pak. Orang Tionghoa yang biasa-biasa saja ya biasanya udah hilang aja begitu, udah ya takut apa segala macam. Yang kedua adalah orang Tionghoa ya, ini gini ya, maksudnya skematis pertahanan orang Tionghoa di Indonesia sebagai kaum minoritas, karena kan nggak boleh ini nggak boleh itu. Yang cuman pasrah aja, pasarnya udah ditindas ya diem, ya udahlah gini lagi ya udah, tapi itu sedikit jumlahnya. Maka ada satu lagi, Pak, orang-orang Tionghoa ini yang macam saya, lawan perlawanan, Pak, lakukan perlawanan apapun. Kita orang Tionghoa itu bilang mati-mati, mau hidup, mau mati, Pak. Kalau nggak begitu kita nggak jadi, Pak. Ya kan? Nah, tetapi ada satu lagi orang Tionghoa yang licik, yang suntuk sana sini ya. Dia bisa bisa jadi ular tuh. Dia bisa jadi Islam, bisa jadi Kristen, bisa jadi Buddha, bisa jadi apa-apa. Itu skemanya dia. Caranya bertani seperti itu. Iya. Kalau yang orang Tionghoa yang biasa-biasa udah selesai, Pak. Biasanya udah. Akhirnya hidupnya ya di marginal. Tapi orang-orang Tionghoa yang kayak saya, yang kayak Pak SK, kayak banyak orang itu agresif, Pak. Dan kita tidak mau orang kendalikan kita. Itu skematik pertahanan kita, Pak, untuk hidup, Pak, untuk bisa bertahan sebagai minoritas. Makanya banyak yang sukses. Ya kayak si Sinarmas, ya kan, orang tua grup, ya kan, grupnya sampai lagi PCA, dia harus, dan dia tidak mau jadi Islam. Nah, itu saya setuju. Dia nggak mau jadi Islam. Tapi orang-orang yang tadi yang ular itu tadi ya kayak Yusuf Hamka, Hani Christian, itu yang saya bilang ini orang-orang Cina pengkhianat. Yang akhirnya dia kenapa? Dia akan serahkan orang-orang
walaya untuk dihajar sama dia, Pak, sampai mau jadi Islam. Supaya jadi kayak dia. Memang inilah orang-orang, makanya saya bilang ini orang-orang Cina pengkhianat, orang-orang seperti ini. Yang mengkhianati sesama orang Cina sendiri. Orang-orang Cina mualaf ini. Dan wah saya punya banyak kerabat yang Cina yang mualaf. Oh itu lebih sadis daripada orang Islamnya loh Pak. Ngomong sama dia kudu hati-hati. Bahkan kita ngomong hati-hati di orang Islam. Dia kita sudah harus hati-hati. Dia bisa kapan saja ngelawan kita. Oh saya pernah urusan sama orang Cina mualaf loh Pak. Di Tegal itu Pak. Dengan keislamannya dia mau ngini saya lawan terus Pak. Saya nggak takut Pak. Takut. Nah, cuman tetap kuat karena apa dia di Islam. Makanya dia menggunakan Islamnya itu buat Jumawa itu, Pak. Nah, Monagana si Hani Kristian kan juga sama Hani Kristian ya kan. Loh Cina yang mualaf yang diam ya ada banyak. Ya banyak ya Cina mualaf yang diam itu kayak siapa itu Hembing itu ya. Hembing itu yang dokter herbal itu loh. Apa tabib herbal itu kan juga Cina mualaf juga. Oh Jadi iya. itu ya kan. Dia diam nggak banyak serang. Karena memang dia intinya supaya customer dia kebanyakan orang Tionghoa soalnya, tapi dia mau cari aman, maka dia jadi mualaf gitu loh. Tetapi kalau yang udah kayak Hani Kristian itu yang saya bilang pengkhianat. Yusuf Hamka diam dia nggak banyak rese, nggak banyak nyerang-nyerang orang Kristen. Jadi kalau Hani Kristian, si siapa itu Don Ditan, mengabdikan dirinya memang buat jadi preman mualaf itu tadi. Ini ada suara komandan, silakan suara komandan masuk.